Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Jamaluddin dengan NIM 1002025200536, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi Al-Quran Hadis di LPTK IAIN Langsa. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Nihayatul Amal dengan materi Al-Quran adalah wahyu ilahi. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua kabarnya? Alhamdulillah kalau baik semuanya, para siswa-siswi semuanya, alhamdulillah. Bapak senang mendengarnya. Para siswa-siswi sekalian, hari ini pembelajaran Bapak yaitu Al-Quran Hadis. Sebelum Bapak membahas tentang Al-Quran Hadis terlebih dahulu, agar lebih barokahnya pelajaran kita ini, marilah kita awali dengan pembacaan doa, yang mana pembacaan doa ini akan dipimpin oleh KM. Silakan untuk memimpin pembacaan doa ini. Silakan. Berdoa mulai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Balligh maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa rabbina Alhamdulillah, pembacaan doa. Mudah-mudahan pagi hari yang berbahagia ini kita mempelajari pelajaran ilmu Al-Quran Hadis berjalan dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum Bapak pembahasan materi yang Bapak akan sampaikan, terlebih dahulu Bapak akan mengecek para siswa-siswi semuanya masalah kehadirannya. Yang tidak hadir tertera dalam absen ini Serina. Serina kemana Serina? Sakit.
Muhammad Paik. Muhammad Paik izin. Ada yang tahu? Tidak, ya. Kita doakan teman kita yang masih sakit, ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bisa menjalani aktivitas belajar seperti biasanya. Untuk absen yang tidak hadir mungkin ada 2 orang. Yang pertama Serina dikarenakan sakit, dan Muhammad Paik ada urusan keluarga yang mungkin tidak bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Setelah Bapak mengabsen, Bapak akan memberikan semangat kepada antum semuanya dalam belajar pelajaran Al-Quran Hadis. Bisa tepuk semangat semuanya, bisa? Bapak yakin pasti kalian bisa. Coba semuanya ikut bersemangat dengan tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Iya, terima kasih atas kesemangatan kalian dalam mempelajari pelajaran Al-Quran Hadis. Mudah-mudahan kalian semuanya oleh Allah digampangkan dalam belajar pelajaran ilmu Al-Quran Hadis. Para siswa semuanya, pelajaran yang akan Bapak bahas sebelum masuk kepada materi pada hari ini, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu kepada kalian tentang materi yang sudah Bapak bahas pada waktu minggu kemarin. Coba ada yang masih ingat? Ya, Tarbiyah? Membahas tentang pokok-pokok? Iya. Untuk yang lain mungkin masih ingat? Kamu Ajril? Membahas apa Bapak minggu kemarin? Nama Al-Quran adalah iya, terima kasih. Alhamdulillah kamu sudah memahami tentang Al-Quran yang kemarin sudah Bapak bahas. Maka Bapak akan membahas Al-Quran Hadis pada hari ini ialah tujuan pembelajaran Al-Quran, ya. Tujuannya, silakan kamu baca materi yang Bapak disampaikan di depan. 1. Menjelaskan pengertian Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang ketiga, ya, Bapak akan menjelaskan materi ini satu persatu, ya. Pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Yang mana Al-Quran ini menjadi petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Quran berisi kandungan yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga akhlak, dan yang keempat ialah muamalah. Yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran adalah sumber ajaran umat Islam. Nek, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu Al-Quran. Al-Quran firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Disesuaikan dengan apa yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti contoh, baginda Nabi waktu itu diajak oleh kafir Quraisy untuk hari Minggu beribadah kepada
Tuhannya orang-orang kafir Quraisy, dan hari Jumat kafir Quraisy ikut beribadah dengan kanjeng Nabi di masjid. Rasul tidak langsung menjawab, Nabi tidak langsung menjawab. Setelah turun wahyu atau firman Allah, yaitu surat Al-Kafirun. Surat apa katanya? Al-Kafirun. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Qul, katakan olehmu Muhammad, ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Dalam akhir ayat tersebut, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamamu, bagi aku agamaku. Dipersilakan untuk masing-masing, ya. Ini turunnya ayat surat Al-Kafirun. Jadi firman Allah atau wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi berangsur-angsur sesuai dengan situasi kepada baginda Nabi. Al-Quran isinya 4 diantaranya, yaitu tentang akidah. Apa akidah? Akidah adalah kepercayaan. Al-Quran berisi kepercayaan kita kepada Sang Kholik, Sang Pencipta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Itu kita harus mempercayai bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan harus meyakini. Yang kedua, isi kandungan Al-Quran adalah ibadah. Setelah kita meyakini ada Sang Pencipta, maka kita dituntut untuk beribadah. Al-Quran menceritakan ibadah kita kepada Allah. Banyak Al-Quran yang menceritakan tentang ibadah. Di antaranya, sebelum kita sholat melaksanakan wudhu terlebih dahulu. Ibadah wudhu sebelum kita melaksanakan sholat diperintah dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum ilal ka'bain. Itu perintah ibadah. Yang ketiga, perintah yaitu di dalam Al-Quran ada akhlak. Ada apa katanya? Akhlak yang harus kita ikuti, yang melalui Allah, melalui Rasulnya, melalui Nabi menjelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam zatiah Rasul, di dalam diri Rasul itu ada uswah, ada contoh yang baik. Kalian paham? Paham ya. Kita lanjut kepada materi selanjutnya. Materi selanjutnya, silakan kalian baca coba. Ya, terima kasih. Al-Quran itu banyak sekali mempunyai nama, ya, mempunyai nama. Ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan, yaitu Al-Alim Al-Alamah karya Imam As-Suyuti menyebutkan Al-Quran itu mempunyai 55 nama. Ada lagi yang mengatakan pendapat Az-Zarkasi bahwa Al-Quran itu ada 78 nama. Ini namanya semuanya. Dalam Al-Quran yang populer ini cuma ada 5, ya, ada 5 nama yang terkenal. Yang pertama yaitu Al-Quran. Yang paling sering dilekatkan Al-Quran mempunyai arti bacaan atau yang dibaca. Ini nanti ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Yang kedua apa? Al-Kitab. Apa artinya Al-Kitab? Kitab artinya yang Kitabullah, artinya kitab suci
Allah sebagai yang ketiga apa? Kitab Al-Furqan. Al-Furqan apa Al-Furqan? Artinya antara yang hak dan yang batil. Lanjutnya yang keberapa ini? Yang ya, apa az-zikra? Apa zikra artinya? Ya, memberikan peringatan melalui Al-Qur'an Allah. Yang terakhir At-Tanzil artinya yang diturunkan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi melalui pelantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Materi setelah nama-nama Al-Qur'an, maka bahasan yang selanjutnya ciri-ciri sebagai wahyu Allah. Pertama pembahasan Bapak apa tadi? Pembahasan Bapak setelah nama-nama Al-Qur'an baru ciri-ciri Al-Qur'an sebagai wahyu Allah. Yang pertama, wahyu Allah ini Al-Qur'an ini cirinya diturunkan secara berangsur-angsur. Yang kedua, berbahasa Arab yang fasih dan indah. Yang ketiga, tidak ada. Ya, yang keempat, yang terakhir, ciri-cirinya kamu harus pahami ya. Ciri-ciri Al-Qur'an itu yang pertama adalah Al-Qur'an diturunkan tidak langsung tapi berangsur-angsur. Yang kedua, Al-Qur'an berbahasa Arab yang fasih dan indah. Tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Qur'an, walaupun orang Arab, sastra Arab begitu bagus, tapi Al-Qur'an lebih indah. Yang ketiga, tidak ada keraguan di dalamnya ya. Sudah Allah jelaskan Al-Qur'an tidak ada keraguan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jangan ada keraguan. Kenapa tidak boleh ada keraguan? Hudal lil muttaqin, karena Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Keempat, terjaga keasliannya hingga akhir zaman. Tidak akan ada yang bisa mengurangi, menambahkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir, mengandung mukjizat yang tidak dapat ditandingi manusia. Al-Quran adalah mukjizat kepada Kanjeng Nabi. Next, pembahasan yang selanjutnya yaitu perilaku Qur'ani. Ya, ini buat diri kita ya, perilaku Qur'ani. Contohnya, pertama, selalu berkata jujur dan amanah. Apabila orang tersebut sudah memahami kandungan Al-Quran, maka akan tertanam dalam dirinya, tidak akan bohong, pasti jujur. Paham? Yang kedua, rajin membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Kalau antum hanya membaca, tidak mengamalkan kandungan-kandungan ayat Al-Quran, sayang beribu sayang. Karena Al-Quran adalah pedoman umat Islam. Yang ketiga, bersikap sabar dan tawakal kepada Allah. Yang keempat, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Yang terakhir, apa yang terakhir? Bacakan. Ya, bagi orang yang memahami kandungan ayat Al-Quran, insya Allah dia tidak akan melakukan yang dibacakan ini. Bahasan selanjutnya, kesimpulan ya. Sebelum Bapak menyimpulkan yang tadi materi kita bahas ya, yang kita bahas tadi adalah yang pertama apa? Masih ingat? Pengertian Al-Quran. Yang kedua, nama-nama Al-Quran. Yang ketiga, ciri-ciri
Nah, dan yang terakhir tadi apa? Iya, Qur'ani. Bapak akan menanyakan sebelum Bapak menyimpulkan materi pada hari ini, Bapak kepada beberapa orang yang mungkin mengerti, mudah-mudahan mengerti semuanya ya, paham yang Bapak sampaikan pelajaran ini. Silakan, siapa yang mau bertanya? Pak, ingin bertanya. Iya. Apa yang dimaksud dengan tidak adanya keraguan dalam Al-Quran? Oh iya. Maksud tidak ada keraguan dalam Al-Quran karena Al-Quran tidak ada keraguan. Jangan ada keraguan. Kalau ada keraguan dalam hati kita, kita tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ada keraguan seperti itu. Karena tadi jelas Al-Quran hudal lil muttaqin, ya. Mudah-mudahan kita selaku umat Islam tidak ada keraguan dalam mengikuti ajaran Al-Quran. Itu yang Bapak sampaikan. Silakan, ada pertanyaan yang kedua. Pak, saya ingin bertanya. Iya. Mengenai perilaku Qur'ani, bagaimana kalau kita belum bisa bersikap jujur dan amanah, tetapi sering membaca Al-Quran? Iya. Orang belum bisa bersikap jujur, tapi sering membaca Al-Quran. Berarti hanya membaca saja, tidak mengamalkan kandungan ayat Al-Quran. Itu jangan sampai terjadi, ya. Jangan seperti kita sering membaca Al-Quran tapi sering juga bermaksiat, berbuat dosa. Itu yang dikhawatirkan. Jadi mudah-mudahan kita setelah kita memahami, mendalami ayat-ayat Al-Quran dan makna-makna Al-Quran, kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Itu yang Bapak harapkan dari kalian semua, bukan sekedar membaca, tapi menelaah, memahami, dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita. Jangan hanya membaca, tapi bisa melakukan, mempraktekkan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Cukup untuk pertanyaannya? Cukup. Ya, Bapak akan simpulkan yang tadi materi Bapak sampaikan. Kesimpulannya, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi SAW melalui pelantaran malaikat Jibril, yang lafadznya otentik sebagai mukjizat Al-Quran, sebagai mukjizat. Al-Quran disampaikan kepada kita secara mutawatir. Mutawatir itu jelas, ya, tidak diragukan. Dan ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, ya. Al-Quran memiliki beberapa nama yang tadi kita sudah memahami, beberapa 5 yang populer, ya. Alhamdulillah pembahasan Bapak hari ini mungkin dibilang cukup, ya. Paham semuanya? Alhamdulillah. Kalau kalian paham, sebelum Bapak nanti menutup ini, Bapak akan memberi tugas, ya. Bapak akan memberi tugas dan kamu silakan membuat kelompok A, kelompok atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan bangkunya di nanti dulu. Silakan. Nah, ini ku Bapak dikasih tugas. Untuk kelompok 1, ini ya, kelompok 1 ya. Silakan nanti kamu cari, menjelaskan, dicatat ya, dicatat untuk kelompok masing-masing kelompok, dicatat tugas kalian dicatat. Untuk kelompok 1, jelaskan pengertian dari nama lain Al-Quran yaitu Alkitab, ya, dicatat.
jelaskan pengertian dari nama lain Al-Quran, Alkitab. Silakan kamu cari ayat Al-Qur'annya dan nanti kamu jelaskan. Ya. Untuk kelompok 2 ini kamu nanti silakan jelaskan pengertian dari nama lain Al-Qur'an yaitu Al-Furqan. Ya. Al-Furqan, nanti cari ayat Al-Qur'annya dan kandungan makna Al-Qur'annya. Dan untuk kelompok C ini ya, kamu nanti jelaskan pengertian dari nama lain Al-Qur'an Az-Zikra. Ya, Az-Zikra ayat Al-Qur'annya dan kandungan ayat Al-Qur'annya. Paham? Ya, dan untuk tugas kelompok D. Kelompok D nanti kamu jelaskan pengertian dari nama lain At-Tanzil. Ya, At-Tanzil ayat Al-Qur'annya dan penjelasannya. Ini Bapak kasih tugas untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Silakan kamu kelompoknya. Ini kelompoknya. Ya, ini kelompoknya. Bapak akan meminta kembali tugas kalian untuk minggu depan ya. Ini harus selesai minggu depan. Bapak akan memberi nilai kepada kalian tugas-tugas yang sudah Bapak berikan kepada kalian semua. Paham? Iya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak simpulkan dan sampaikan. Silakan kamu diskusikan terlebih dahulu soal yang tadi Bapak berikan, materi yang tadi kamu berikan ya. Diskusikan terlebih dahulu. Nanti setelah diskusikan, presentasi oleh kalian nanti dibacakan di depan ya, masing-masing kelompok. Sebelum Bapak akhiri, terlebih dahulu Bapak mohon maaf apabila dalam menyampaikannya Bapak kurang jelas atau kurang dimengerti. Sekali lagi Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan dimengerti oleh kalian semua. Paham semuanya? Iya, terima kasih. Dan untuk pembacaan doa silakan dipimpin oleh KM kembali. Salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Stahid kiakan Izraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk lebih itunya dari sebelah kiri keluar salaman. Untuk laki-laki